Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita masuk ke pertemuan 4, yaitu membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan bentuk mutlak. Pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan bentuk mutlak. Kita lihat yang pertama, pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, tanda tanya, 0. Nanti tanda tanya ini merupakan salah satu dari tanda kecil, besar, kecil sama, atau besar sama, di mana A, B, dan C adalah bilangan-bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Penyelesaian dari pertidaksamaan adalah menentukan harga-harga peubah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kita lihat contoh. Selesaikanlah pertidaksamaan x kuadrat kurang 7x tambah 12 besar dari 0. Langkah pertama yang harus kita jalankan adalah melakukan pemfaktoran terhadap pertidaksamaan ini. Kemarin kita sudah belajar cara-cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, sekarang dia merupakan pertidaksamaan kuadrat, tapi langkah-langkah untuk pemfaktoran tetaplah sama, di mana x kuadrat kurang 7x tambah 12 ini akan kita faktorkan menjadi x kurang 4 dikali x dikurang 3. Dari mana datangnya? Lihat lagi catatannya minggu yang lalu. Anggap saja tanda pertidaksamaan ini adalah tanda sama dengan. Jadi, langkah pemfaktorannya tetap sama. Kemudian, dari sini diperoleh titik-titik kritisnya adalah 3 dan 4. Dari sini kan x dikurang 4 besar 0. Kalau kita dalam persamaan, kita anggap dia menjadi sama dengan, berarti x sama dengan 4. Kemudian ada x dikurang 3 sama dengan 0. Ini juga menjadi x sama dengan 3. Maka titik-titik kritisnya adalah 3 dan 4 di sini. Kemudian kita buat sebuah garis bilangan di mana ada angka 3 dan angka 4 di situ. Ini garis bilangannya. Garis bilangannya di sini. Setelah kita buat garis bilangan di mana ada angka 3 dan angka 4, kita uji satu-satu, yaitu persamaan dari pemfaktorannya. Yang pertama kita lihat dulu x dikurang 4. Kita cek x kurang 4. Jika x-nya kecil dari 3, yaitu daerahnya ke sini. Daerahnya ke sini ya, ke kiri 3 ini. Berarti kita misalkan contoh ada angka 0 di sana. Kita masukkan 0 dikurang 4. Ini akan menghasilkan bilangan negatif 4. Artinya, ke kiri dari angka 3 itu merupakan bilangan negatif. Ini dia, bilangan negatif. Kemudian, kita uji lagi daerah yang berada di antara 3 dan 4. Ini, sampai sini, antara 3 dan 4. Kita contohkan bilangan yang kurang dari 4 sedikit, yaitu 3,9. Jika 3,9 dikurang 4, pasti hasilnya juga negatif. Berarti bilangan yang ada di antara 3 dan 4 itu nilainya negatif di sini. Selanjutnya, jika kita ambil bilangan yang besar dari 4, arahnya ke kanan angka 4 ini, maka contohnya angka 5, berarti 5 dikurang 4 itu sama dengan 1, menghasilkan bilangan positif. Sehingga
kita buatlah positif di sini. Dengan cara yang sama, kita masukkan angka-angka ini ke dalam persamaan X dikurang 3, di dalam faktor X kurang 3. Dengan cara yang sama, kita masukkan ke X dikurang 3. Nah, maka diperoleh untuk yang kecil dari 3 menjadi hasilnya semua negatif. Yang berada di antara 3 dan 4 hasilnya semua positif. Apalagi yang besar dari 4, pasti dia positif. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, kita kalikan X kurang 3 kali X kurang 4. Sehingga, jika ini dikali, negatif dikali negatif menghasilkan bilangan positif. Di sini letaknya ya, untuk X kurang 3 kali X kurang 4. Kemudian, kita lihat yang ini. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Positif dikali positif, hasilnya positif. Sehingga ketika yang ditanya itu adalah yang besar dari 0, perkalian X kurang 4 dikali X kurang 3, yang besar dari 0, maka kita pilih bilangan positif, yaitu yang daerahnya berada di sini. Di mana itu? Yaitu yang kecil dari 3 atau besar dari 4. Sehingga dari gambar di atas diketahui bahwa daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah X dikurang 3 atau X dikurang 4. Mengapa tandanya kurang 3 dan atau besar 4? Karena di sini tidak ada tanda besar sama. Kalau dia pakai sama seperti ini, berarti nanti hasilnya di sini X kecil sama 3 atau X besar sama 4. Tapi karena di sini hanya ada tanda besar saja, berarti kita memakai kurung buka seperti ini, tidak kurung tutup, tidak kurung siku, maka tanda yang di bawah juga menjadi ini. Oke. Kita lanjut. Lihat contoh 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 10 per X kurang 2 kecil sama dengan 2 kali X tambah 2. Maka penyelesaiannya, Anda bisa lihat di sini. Sebelum tanda panah ini, kita lihat dulu. Ini soalnya, kemudian menjadi ini. Kenapa bisa seperti ini? Ada X kurang 2 di sini, ada X kurang 2 juga di sini. Lihat. Di sini ada X kurang 2, terus di sini juga X kurang 2. Ini caranya, yang pertama kita samakan dulu penyebut antara ruas kiri dan ruas kanan. Berhubung ruas kiri penyebutnya adalah X kurang 2, berarti untuk ruas kanan kita juga bikin dia menjadi per X kurang 2. Sehingga di bawah ada X kurang 2, di atas ada kali X kurang 2. Seperti ini. Kemudian lanjut panah. Kita selesaikan di sini. 10 per X kurang 2 masih tetap ini. Kemudian kecil sama. Ini ada X kurang 2 juga masih di bawah. Kemudian dilanjutkan dengan pengalian ini. X kali X, X kali min 2. Kemudian X kali 2 kali X, kemudian min plus 2 kali min 2. Sehingga diperoleh 2 kali X kuadrat kurang 4. Kembali lagi, diselesaikan lagi yang bagian kanan, daerah kanan ini. Kita selesaikan lagi daerah kanan. Menjadi 2X kuadrat dikurang 8 per X kurang 2. Kemudian, langkah selanjutnya adalah sama-sama dikurangi ruas kanan. Ruas kiri dikurangi ruas kanan.
dan ruas kanan dikurangi dengan angka di dalam ruas kanan ini sendiri. Sehingga 10 per X kurang 2 dikurang 2X kuadrat kurang 8 per X kurang 2. Sini ya, Ibu tulis 10 per X kurang 2 dikurang dengan 2X kuadrat kurang 8 per X kurang 2. Ini untuk ruas kiri. Kita ganti bentuknya ke sini. Nah, sebelum dia menjadi ini dulu yang ditulis. Kemudian 8. Di sini hasil yang biru 2X kuadrat kurang 8-nya kan menjadi positif ya. Ini kan sebenarnya kita kurung ini. Kita kurung. Kemudian menjadi 10 kurang 2X tambah 8. Nah, karena ini 2X kuadrat ya. Ini bagian atas aja ya. Karena di sini hasilnya positif, 2X kuadratnya. Kemudian dikurang 8, kemudian dikurang 10. Berarti kan semua tanda di sini berubah. Ini dari tanda negatif menjadi tanda positif. Ini dari tanda positif menjadi tanda negatif. Ini dari tanda negatif, ini dari tanda positif menjadi tanda negatif di sini. Artinya kita kali dengan bilangan negatif 1. Nah, karena dikali dengan negatif 1 tadi, maka untuk tanda pertidaksamaan berubah dari kecil sama menjadi besar sama di sini. Karena kita kali dengan negatif 1. Supaya hasilnya yang memuat X kuadrat ini menjadi positif. Jadi kita kali saja dengan negatif 1. Sehingga tanda juga berubah. Oke, kita lanjut. Sampai di sini kita faktorkan 2X kuadrat kurang 18 menjadi 2 kali X kuadrat kurang 9. Kemudian X kuadrat kurang 9 juga difaktorkan menjadi X kurang 3 kali X tambah 3. Nah, dari sini kita peroleh titik-titik kritis, yaitu negatif 3 diperoleh dari X tambah 3. Kemudian 2 diperoleh dari X kurang 2 ini. Kemudian 3 diperoleh dari X kurang 3. Kita lanjut. Karena ada 3 buah bilangan, yaitu min 3, 2, dan 3. Maka kita uji satu-satu dengan cara yang sama. Untuk X kurang 3, kita uji ada di sini bilangan 0. Di sini ada bilangan negatif 4. Di sini ada bilangan 4. Di sini ada bilangan 2,5. Misal. Kita uji satu-satu. Masukkan ke harga X ini. Sehingga diperoleh untuk yang kecil dari negatif 3 hasilnya negatif. Untuk yang dari 3 sampai 2 hasilnya juga negatif. Yang dari 2 sampai 3 juga negatif. Yang lebih dari 3 hasilnya positif. Dengan cara yang sama, lakukan untuk ketiga persamaan ini. Selanjutnya, baru kita lakukan operasi 2 kali X kurang 3 kali X tambah 3 dibagi X kurang 2. Caranya, kita lihat saja tandanya lagi. 2 dikali bilangan negatif pasti negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Sini. Lanjut. 2 kali bilangan negatif berarti negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Kemudian negatif kali negatif pasti positif.
Selanjutnya, 2 kali bilangan negatif, hasilnya negatif, kemudian negatif dikali positif. Kemudian dibagi bilangan positif, hasilnya negatif. Selanjutnya positif dikali positif, hasilnya positif. Kemudian dibagi positif, hasilnya pasti positif. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya kita ambil bilangan yang mengandung tanda positif karena dia adalah besar sama dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kecil dari 2 besar sama dengan min 3, atau X besar sama dari 3. Kenapa tidak memakai tanda kecil sama di sini? Karena jika sama dengan 2, maka di bawah ini menjadi bilangan per 0 nantinya. Kalau per 0 tentu dia tidak dapat didefinisikan, sehingga kita tidak boleh menyamakan dia dengan 2. Sehingga tanda yang ada di sini hanya kecil saja, X kecil dari 2. Sehingga di sini kurungnya kurung buka, dan yang di angka negatif 3 dan angka 3 menjadi kurung tutup. Oke. Untuk pemahaman lebih lanjut, silakan kerjakan 3 soal yang ada ini dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari barusan. Kita lanjut. Pertidaksamaan bentuk mutlak. Nilai mutlak dari X dinyatakan dengan dan didefinisikan sebagai mutlak X terdefinisi jika X menjadi X jika dia besar sama dari 0, dan menjadi negatif X jika dia kecil dari 0. Adapun teorema-teorema yang dipakai dalam pertidaksamaan bentuk nilai mutlak ini adalah jika A dan B bilangan real, maka yang teorema A mutlak A jika dan hanya jika X kecil dari A, X besar dari negatif A. Mutlak X besar dari A jika dan hanya jika X besar dari A atau X kecil dari negatif A. Kemudian yang C, mutlak X kecil sama dari A jika dan hanya jika X kecil sama A dan X besar sama dengan negatif A. Tandanya di sini. Berbeda dengan yang ini ya. Ini kan tandanya nih. Nah. Kemudian teorema D, mutlak X besar sama dari A jika dan hanya jika X besar sama A atau X kecil sama negatif A. Kemudian ada lagi mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan A atau X sama dengan negatif A. Untuk perkalian, mutlak A dikali B itu akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Pembuktiannya dapat Anda lihat di sini. Kemudian untuk G, mutlak A per B itu sama dengan mutlak A per mutlak B. Pembuktiannya dapat Anda lihat di sini. Ada lagi teorema H, mutlak A ditambah B kecil sama dari mutlak A ditambah mutlak B. Ini namanya ketidaksamaan segitiga. Bisa dilihat di sini.
pembuktiannya. Selanjutnya, I mutlak A dikurang B itu akan kecil sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Kemudian yang terakhir, ada mutlak A dikurang mutlak B itu kecil sama dari mutlak A kurang B. Selanjutnya kita lihat contoh. Selesaikan pertidaksamaan mutlak dari X kurang 5 kecil sama dengan 4. Gambarkan garis bilangan dan selangnya. Kita lihat lagi teorema C, di mana ada tanda kecil sama seperti ini. Kemudian, dari teorema C dapat kita peroleh X kurang 5 ini dipecah menjadi mutlak X kurang 5 ini dipecah menjadi X kurang 5 kecil sama dari 4 dan X kurang 5 besar sama dengan 4. Yaitu kita pecah di sini. Yang satu X kurang 5 besar sama dari 4 dan yang satu lagi X kurang 5 kecil sama 4. Selanjutnya kita selesaikan persamaan ini pertidaksamaan ini satu per satu. Untuk X kurang 5 besar sama dari min 4, kita selesaikan. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ditambah 5. Sehingga sini menjadi X besar sama 1. Kemudian untuk X kurang 5 kecil sama dari 4 dengan cara yang sama. Di sini kita ruas kiri dan ruas kanan kita sama-sama tambah 5, maka diperoleh X kecil sama 9. Sehingga himpunan penyelesaian dari ini dibuat menjadi X kecil sama 9 dan X besar sama 1. Sehingga pada selang dapat dibuat ada selang tertutup di sini 1 dan 9 dan daerahnya yang ini. Tertutupnya ke besar dari 1 dan kecil dari 9. Oke, yang terakhir. Selesaikan pertidaksamaan berikut ini, gambarkan garis bilangan dan selangnya. Anda bisa lihat dari teorema berapa yang dipakai dari persamaan-persamaan dalam soal ini. Selamat mengerjakan. Ibu tunggu pada hari ini juga. Ini anggap saja sebagai latihan. Jadi untuk minggu depan kita tidak ada tugas yang akan dikumpul. Silakan kerjakan di buku latihannya, di buku catatannya. Kita kumpulkan melalui grup. Oke. Demikianlah materi kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang bertanya, silakan tanyakan ke grup. Ibu mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.